Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Ismail. Di sini kita akan membahas tentang strategi dan wawasan untuk koneksi bisnis yang efektif. Yang terdiri di dalamnya adalah analisis komprehensif tentang membangun jaringan bisnis dan strategi efektif. Baik, kita mulai. Pentingnya jaringan bisnis dalam era digital adalah untuk membangun hubungan profesional dan peluang usaha yang lebih luas. Peran jaringan bisnis adalah peran yang menghubungkan antara profesional yang dibangun untuk memperluas peluang usaha. Dan pentingnya era digital akan semakin penting untuk meningkatkan visibilitas dan akses ke pasar baru. Dari situ, setelah jaringan dan era digital, yaitu akan berdampak positif. Menurut survei, 85% profesional mengatakan bahwa jaringan efektif meningkatkan karir mereka. Strategi memulai jaringan bisnis yang kuat. Tentukan tujuan Anda untuk hasil yang optimal. Yang pertama, tentukan jaringan, kemudian tentukan acara-acara gitu, menghadiri acara industri, kemudian memanfaatkan berbagai link, contohnya seperti LinkedIn, kemudian pahami statistik jaringan. Yang pertama adalah tentukan tujuan jaringan. Hentikan identifikasi apakah yang Anda cari untuk mitra, klien, atau mentor untuk memfokuskan upaya networking gitu. Kemudian hadiri acara industri. Hadiri acara industri ini alokasinya untuk menghadiri seminar-seminar, kemudian konversi untuk memperluas jaringan gitu. Jadi dengan menghadiri seminar gitu, berbagai narasumber dan lain kegiatan-kegiatan yang banyak menumbuhkan jaringan-jaringan bisnis kita gitu. Kemudian manfaat LinkedIn. LinkedIn ini adalah gunanya untuk membangun koneksi dan menjangkau profesional di bidang yang kita miliki gitu ya, di bidang keahlian masing-masing dari kita gitu. Kemudian memahami statistik jaringan. Ketahui bahwa 75% pekerja tidak diiklankan. Artinya jaringan sangat penting bagi kesuksesan karir. Karena kita misalnya kita membuat platform atau blog seputar identitas, seputar bio pribadi kita gitu, keahlian dan pengalaman kita. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang bisa merekrut kita karena kita diiklankan di berbagai jaringan gitu, jaringan media sosial dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi peluang dalam jaringan. Gunanya ini adalah membangun kolaborasi dan proyek baru melalui jaringan bisnis. Yang pertama ada kolaborasi. Kolaborasi adalah membangun hubungan strategis dengan individu atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kolaborasi ini kita bisa meningkatkan dan memajukan berbagai bisnis atau bisnis yang baru dibangun atau yang sudah berjalan. Kemudian adanya proyek baru, identifikasi dan ambil bagian dalam proyek yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat gitu. Jadi biasanya proyek-proyek baru ini diambil karena untuk kepentingan atau untuk menambah keuntungan dari berbagai pihak gitu. Kemudian adanya bimbingan. Bimbingan itu untuk mencari mentor atau memberi bimbingan kepada orang lain untuk pertumbuhan profesionalnya gitu. Jadi ketika kita sudah mempunyai bisnis, tentu kita juga membutuhkan mentor karena dengan mentor itulah kita bisa
berbagi, pengalaman dan berbagi juga, apa sih kendala-kendala yang kita, miliki saat ini. Jadi melalui mentor ini, mentor akan memberikan solusi-solusi atau memberikan pengalaman-pengalamannya terhadap kita untuk membangun suatu bisnis, gitu. Kemudian ketahui audiens atau target. Pahami siapa yang menjadi fokus jaringan Anda agar strategi, lebih efektif gitu. Jadi ketika, jaringan bisnisnya adalah, misalnya kita jaringan bisnis kita adalah di platform iklan gitu. Jadi kita kita iklan berarti kita membutuhkan banyak pengguna akun atau media sosial yang harus kita jangkau gitu. Jadi iklannya berarti ya harus di media sosial gitu. Jadi untuk mencapai target itu kita mengiklankannya di berbagai media sosial itu. Kemudian pendekatan profesional adalah kembangan interaksi yang lebih profesional untuk meningkatkan peluang membangun hubungan. Kemudian adanya referensi jaringan, 60% perusahaan kecil mendapatkan klien baru melalui referensi dari jaringan. Iya, betul. Ketika kita membangun suatu bisnis, dimulai dari otomatis suatu bisnis ini pasti bakal dimulai dari hal yang kecil. Gak mungkin, bisnis itu udah berkembang gitu. Jadi gunanya klien-klien atau jaringan-jaringan bisnis itu adalah untuk memperbesar atau memperluas wilayah bisnis kita, seperti itu. Kemudian menggunakan media sosial untuk memperluas jaringan. Di sini, ditekankan mengoptimalkan platform digital untuk koneksi eee, perso apa, profesional, yang lebih baik. Jadi dengan cara apa, kita untuk, meningkatkan profesional itu adalah dengan cara mengoptimalkan platform digital gitu. Kemudian tingginya pengguna media sosial oleh profesional. Data menunjukkan bahwa 80% profesional menggunakan media sosial untuk berhubungan dengan industri mereka. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kehadiran di platform digital. Jadi tingginya penggunaan media sosial ini akan, meningkatkan profesional kita ketika kita bisa menguasai era digital ini, seperti itu. Kemudian mengelola dan memelihara jaringan bisnis. Kunci untuk meningkatkan peluang bisnis melalui hubungan yang baik. Dengan cara mengelola jaringan bisnis dan, meningkatkan peluang hubungan yang baik itu adalah dengan cara kita, apa ya, membuat kayak personal brand, kemudian branding-branding, produk kita gitu, dengan cara menaikkan image atau, hubungan kita terhadap klien itu harus lebih baik gitu. Jadi kita harus membangun atau menciptakan, identitas yang baik ketika ingin hubungan, meningkat dengan para, jaringan bisnis atau penikmat ataupun customer kita gitu. Kemudian pentingnya menjaga hubungan. Nah, sama saja yang barusan saya bahas, yaitu 76% profesional melaporkan bahwa hubungan yang terjaga dengan baik akan meningkatkan peluang bisnis mereka. Kemudian ada etika dan profesionalisme dalam jaringan. Membangun jaringan dengan integritas dan saling menghormati. Yaitu kuncinya ada 5. Yang pertama, jaga etika dalam jaringan. Menjaga etika dalam jaringan sangat penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik. Ketika attitude kita baik, maka jaringan kita akan lebih banyak. Tetapi ketika attitude kita jelek, otomatis semakin berkurang jaringan kita. Nah, kemudian ada yang kedua, hormati privasi orang lain. Selalu menghargai privasi orang lain
dalam setiap interaksi jaringan. Jadi ketika kita membahas bisnis, jangan kita, masuk ke ranah pribadi atau privacy, klien atau customer kita. Nah, itu gunanya apa? Gunanya untuk menjaga kepercayaan customer atau klien kita bahwa kita tidak ikut campur dengan urusan pribadi atau privacy mereka, seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya hindari fokus pada keuntungan pribadi. Ketika kita berbisnis, jangan hanya menguntungkan atau mengutamakan keuntungan diri sendiri, tetapi bangun hubungan yang saling menguntungkan. Otomatis ketika kita berjualan, si A adalah pemasok atau, eee, supplier dari, bahan-bahan yang akan kita produksi, sedangkan kita adalah orang yang memproduksinya. Ketika, si A ini niatnya adalah menguntungkan diri sendiri, maka otomatis dia akan menaikkan harga bahan-bahan itu dan kita sebagai pelaku utama atau orang yang mengolah bahan dan menjualbelikannya, otomatis, akan mendapatkan hasil atau profit yang sedikit gitu. Sedangkan si A ini akan meraup hasil yang banyak. Dan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, kita tidak akan membeli, bahan-bahan dari situ lagi karena si A lebih cenderung untuk, menguntungkan atau, meningkatkan keuntungan diri sendiri, seperti itu. Kemudian adanya tingkat reputasi. Etika yang baik dapat meningkatkan reputasi Anda di komunitas profesional. Jadi ketika reputasi kita sudah dikenal dengan baik oleh orang lain, jangan sampai image kita itu menjadi kotor atau terkena, fitnah dan lain sebagainya. Jadi diutamakan attitude itu yang paling utama dalam menjalin sebuah bisnis. Kemudian bangun kepercayaan. Kepercayaan adalah pondasi dalam jaringan bisnis dan etika yang baik untuk memperkuatnya. Ketika kita sudah mengantongi kepercayaan orang lain, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga amanah dan kejujuran di setiap perilaku dan tindakan kita sebagai pelaku bisnis. Kemudian mengatasi tantangan dalam jaringan bisnis. Strategi efektif untuk, komunikasi dan adaptasi budaya. Yang pertama adanya, perbedaan budaya sebagai tantangan utama. 60% profesional internasional menganggap perbedaan budaya sebagai tantangan utama dalam jaringan bisnis. Kemudian, pengaruh komunikasi. Berpengaruh nih kepada pengaruh komunikasi, yaitu komunikasi yang efektif penting untuk mengatasi perbedaan budaya dalam jaringan bisnis. Kemudian yang ketiga, yaitu adaptasi terhadap budaya. Bagaimana caranya mempelajari budaya lokal, dapat meningkatkan hubungan dalam jaringan bisnis internasional. Seperti itu. Kemudian, membangun jaringan yang beragam. Keberagaman dalam jaringan meningkatkan keaktivitasan dan inovasi. 35% keberagaman meningkatkan inovasi. Peneliti menunjukkan bahwa keberagaman dalam jaringan meningkatkan kreativitas dan inovasi sebesar 35%. Kenapa? Karena dalam keberagaman, banyak otak atau banyak orang akan lebih menimbulkan atau meningkatkan banyaknya inovasi atau ide yang akan tercipta. Jadi dengan cara jaringan bisnis atau kelompok bisnis itu akan meningkatkan beragam, inovasi dan kreativitas para pebisnis di dalam satu komunitas itu, seperti itu. Kemudian pengaruh jaringan terhadap pengembangan karir. Jaringan sebagai
katalisator kesuksesan karir, yang pertama adalah peluang karir melalui jaringan. Jaringan dapat menciptakan peluang baru dalam pengembangan karir. Kemudian, peran mentor dalam jaringan. Mentor dan jaringan memberikan bimbingan yang berharga untuk kemajuan karir. Karena apa? Karena ketika kita sudah mencapai karir atau mencapai titik posisi kita sebagai pebisnis, mentorlah yang akan bisa untuk menentukan arah atau bisa untuk mengendalikan langkah-langkah bisnis kita selanjutnya. Karena mentor yang harus kita ambil adalah mentor yang sudah mempunyai integritas atau pengalaman. Jadi jangan sembarang mencari mentor. Ketika bisnis kita sudah maju, bisnis kita sudah oke, tetapi mentor yang kita cari adalah mentor yang kurang pengalaman dan kurang pengetahuan, maka bisnis kita bisa mencapai diambang kehancuran gitu, karena kita salah memilih mentor, seperti itu. Kemudian statistik keberhasilan dengan mentor, 85% individu dengan mentor mengalami peningkatan jabatan lebih cepat dibandingkan dengan tanpa mentor gitu. Kemudian memanfaatkan acara dan konversi untuk jaringan. Strategi untuk memperluas jaringan bisnis melalui acara dan diskusi. 78% keberhasilan jaringan dikonversi. Bahwa 78% ini adalah profesional yang merasa bahwa hubungan yang dibentuk dikonversi memberikan manfaat signifikan untuk perkembangan bisnis mereka. Peran teknologi dalam jaringan bisnis. Meningkatkan efisiensi dengan alat yang tepat dalam jaringan bisnis. 50% peningkatan penggunaan teknologi dalam jaringan adalah pengguna teknologi dalam jaringan bisnis telah meningkat secara signifikan sebesar 50%. Dalam 5 tahun terakhir, menunjukkan pentingnya adaptasi teknologi. Di sini ada studi kasus yang akan kita bahas dalam materi ini, yaitu keberhasilan melalui jaringan. Pendapatan meningkat 30% melalui jaringan strategis. Yang pertama adalah dengan cara peningkatan pendapatan. Perusahaan XYZ mengalami peningkatan pendapatan sebesar 30% berkat jaringan strategis. Nah, pendekatan yang dilakukan perusahaan XYZ ini adalah menganalisis secara mendalam tentang strategi kolaborasi yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian jaringan strategisnya adalah mitra internasional untuk membantu menciptakan peluang-peluang baru dan memperluas pasar. Nah, dari situ hasil yang dicapai adalah keberhasilan yang membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra. Mungkin bisa dicerna ya teman-teman semua, bahwa adanya jaringan strategis atau peningkatan pendapatan itu harus dengan strategi kolaborasi. Jadi ketika kita kolaborasi dengan perusahaan, misalnya kita adalah perusahaan kecil yang baru dibangun, kita harus berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang saling menguntungkan agar bisnis kita bisa berkembang dan bisa lebih maju. Nah, selain itu, hubungan-hubungan kita dengan para pebisnis atau kelompok bisnis itu harus dikembangkan dengan jaringan strategis, dengan cara adalah mempromosikan di berbagai media platform atau internet yang sudah canggih di era sekarang ini, dengan cara memasarkan di berbagai medsos, dan insya Allah hasilnya akan lebih baik dan lebih
optimal gitu, teman-teman. Mengukur keberhasilan jaringan bisnis. Metrik penting untuk menilai efektivitas jaringan Anda. Yang pertama adalah jumlah kontak baru. Mengukur seberapa banyak kontak baru yang berhasil diperoleh dalam periode tertentu. Kemudian adanya peningkatan pendapatan. Evaluasi kontribusi jaringan bisnis terhadap peningkatan pendapatan keseluruhan. Kemudian peluang bisnis baru. Identifikasi dan catat peluang bisnis baru yang muncul dari jaringan yang dibangun. Nah, dari 3 itu kemudian kita evaluasi strateginya, yaitu gunakan data untuk menilai dan memperbaiki strategi jaringan yang diterapkan. Kemudian menghindari kesalahan umum dalam jaringan. Kesalahan dan komunikasi dan promosi dapat merusak reputasi. Yang pertama, tidak mengikuti komunikasi. Nah, kenapa? Mengabaikan komunikasi dapat mengakibatkan hubungan yang renggang dan kehilangan kesempatan berharga. Kemudian kedua, terlalu agresif dalam promosi diri. Promosi yang berlebihan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan menjauh dari jaringan kita. Jadi jangan terlalu pede ya teman-teman. Ketika kita mempromosikan bisnis kita, mungkin orang lain sudah melewati tahap yang kita lakukan atau yang kita alami. Tapi mereka dengan santai dan tidak terlalu pede untuk mempromosikan dirinya. Jadi jangan sampai kita terlalu percaya diri dalam mempromosikan, sedangkan orang lain sudah melewati masa di mana kita sekarang gitu. Kemudian rangkuman yang bisa kita ambil yaitu kunci suksesnya dalam jaringan bisnis adalah adanya strategi, kemudian hubungan jaringan, dan teknologi untuk keberhasilan jaringan. Yang pertama adanya strategi yang jelas, rencana dan tetapan tujuan untuk mengarahkan upaya jaringan bisnis harus jelas. Kemudian peliharalah hubungan, jaga komunikasi dengan baik dengan mitra dan klien untuk mempercayakan bisnis secara berkelanjutan. Kemudian adanya adaptasi terhadap teknologi. Memanfaatkan alat dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi jaringan. Yaitu kenapa kita untuk meningkatkan jaringan? Kita harus tetap upgrade diri kita karena semakin hari, semakin zaman, semakin maju. Maka teknologi pun akan semakin maju. Ketika kita tidak mengupgrade diri terhadap teknologi, bersiaplah untuk kehancuran. Tetapi ketika kita mengupgrade diri terhadap teknologi, maka kita akan siap maju dan bersaing di era yang akan datang. Kemudian adanya investasi dalam hubungan. Fokus pada membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Yaitu tadi adanya etika dalam berbisnis. Ketika kita beretika bagus, reputasi kita bagus, maka tingkat jaringan hubungan kita akan semakin banyak dan semakin kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.